slide-nya juga akan cepat saja. Penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dan dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan, kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan hak asasi manusia. Pengertiannya di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah seperti itu. Nah, sekarang juga kita akan bedakan memang ragam penyandang disabilitas itu di dalam undang-undang dipilah menjadi lima macam, yaitu fisik, disabilitas mental, disabilitas sensorik, disabilitas psikososial, disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik, dan yang satunya adalah ganda yang campuran dari keduanya. Memang di dalam undang-undang hanya 5 seperti itu, tetapi prakteknya di lapangan banyak sekali ragam dan jenis-jenisnya yang berbeda-beda. Misalnya seperti saya, pengguna kursi roda. Saya menggunakan kursi roda karena disabilitas fisik, tapi ada lagi disabilitas fisik lainnya yang juga menggunakan kursi roda, tapi kursi rodanya beda. Nah, itu semua membuat kita memang harus sangat lebih mengenal ragam penyandang disabilitas itu. Nah, sekarang kita karena tadi masalah pendataan, kita juga akan membuka juga tentang pendataan. Bagaimana undang-undang itu mengatur tentang, karena pendataan ini juga merupakan salah satu hak ya dari penyandang disabilitas. Nah, mengenai hak pendataan ini, undang-undang mengatur bahwa bagaimana pelaksanaannya. Di sini undang-undang tentang hak pendataan kita sebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untuk didata. Didata sebagai apa? Didata sebagai warga negara, dan dia juga berhak untuk mendapatkan KTP, kartu keluarga, dan sebagainya, sebagaimana warga negara lain mendapatkan. Nah, ini memang di beberapa tempat masih banyak penyandang disabilitas yang juga belum mempunyai kartu keluarga atau KTP. Nah, sekarang itu amanat undang-undang bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak sebagai warga negara untuk didata. Tapi bagaimana pelaksanaan dari pendataan itu? Pertama, siapa yang bertanggung jawab untuk pendataan adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini di dalam undang-undang disebutkan bisa lembaga yang mengurus tentang sosial atau lembaga yang mengurus tentang statistik. Nah, dalam ini tentunya Kementerian Sosial dan BPS. Bisa sendiri antara Kementerian Sosial sendiri atau bisa bersama-sama dengan BPS. Itu si penyelenggaranya. Nah, datanya apa yang harus dicari dari yang dia lakukan mendata? Datanya itu datanya yang pertama adalah iya Mbak Yusti, silakan Bu. Ya tadi ada sedikit gangguan ya, tapi lanjut ya. Nah, data apa yang harus dicari itu? Silakan Bu. Ya, halo, kedengaran suara saya? Maaf, suara saya kedengaran. Bu. Oh ya. Kedengaran Bu, silakan Bu. Oh ya, baik. Jadi data itu yang dicari adalah data yang seperti apa? Data itu harus akurat, karakteristiknya pokok dan rinci. Sebenarnya ini ada di dalam paparan saya, ya seperti itu. Nah, kemudian data yang akurat, rinci, dan sebagainya itu untuk apa sih dicari-cari? Yang pertama adalah untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya. Nah, tadi seperti pembicara sebelumnya, kalau tidak ada data untuk
menyediakan template bagaimana? Karena template itu membantu untuk memberikan suara bagi teman-teman penyandang disabilitas netra. Kalau tidak ada bagaimana? Nah, inilah salah satu data yang memang diperlukan. Yang kedua, itu untuk membantu perumusan implementasi kebijakan penghormatan dan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Nah, ini kaitannya adalah dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Angki atau Ibu Angki tadi mengenai PP 70 tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Nah, ini akan penting sekali tentang data ini, seperti itu. Nah, tadi disebutkan bahwa Kementerian Sosial lah yang bertanggung jawab atas data. Nah, sekarang bagaimana dia harus melaporkan atau memberikan data? Data itu divalidasi setiap 2 tahun sekali. Nah, data yang divalidasi ini harus apa? Harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data nasional penyandang disabilitas. Karena itu siapa yang boleh memakai data itu boleh dipakai oleh kementerian, lembaga, pemerintah maupun pemerintah daerah, masyarakat dan sebagainya. Tapi ada syaratnya. Kalau memakai data itu, mereka yang memakai data itu harus melaporkan kepada kementerian apa yang sudah dilakukan oleh dia dari data-data tersebut. Nah, inilah yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pendataan. Nah, sekarang kalau sudah divalidasi, bagaimana caranya kalau ada yang belum didata? Nah, ternyata undang-undang juga sudah lengkap menyebutkan bahwa kalau memang ada yang belum didata, maka bisa proaktif untuk lapor di kecamatan dan sebagainya. Nah, tapi sekarang kenyataannya adalah bagaimana di dalam prakteknya di lapangan. Nah, ini kami dari PPDI berdiskusi internal kami karena kebetulan di antara pengurus kami ada juga sebagai enumerator atau petugas pendata, ada beberapa masalah di sini. Karena itu kita judulnya adalah tantangan. Ini masalah ini adalah tantangan yang harus kita hadapi untuk tadi disebutkan oleh Mbak Angki, kita akan menuju masyarakat inklusif. Jadi di sini perlu data yang baik dan benar. Pertama kali data yang ada ini masih sangat beragam. Nah, kita sudah sampai di slide nomor terus Mbak, masih terus. Masih lanjut ya, next slide. Itu tadi sudah semuanya. Kita di slide berapa ya? Di slide lanjut lagi, next slide aja. Karena tadi itu sudah. Pertama, kita masih sistem pendataan yang ada kita tuh masih beragam. Jangankan yang di luar dinas sosial, yang saya tahu ya, di dalam dinas sosial sendiri pun kadang-kadang masih beda. Pendataan yang dilakukan oleh, katakanlah, yang bagian mengurusi program keluarga harapan atau PKH dengan yang mengurusi penyandang disabilitas itu datanya beda. Apalagi dengan dinas-dinas lainnya. Katakanlah kalau tentang SLB anak-anaknya nanti beda lagi. Nah, itulah yang menurut saya untuk mempercepat terwujudnya sebuah data yang valid itu harus disatukan seperti itu. Terus masih next slide ya, karena kita waktunya terbatas dan saya menyampaikannya seperti tadi dongeng aja. Yang kedua, ternyata memang merubah mindset kita dari mindset basis sosial ya ke basis hak asasi manusia seperti yang tadi disebutkan Mbak Angki, itu bukan hal mudah. Baik dari penyelenggara atau pengambil kebijakan seperti itu dari unsur pemerintah maupun dari penyandang disabilitas sendiri. Nah, itu masih merupakan tantangan juga buat kita. Seperti itu. Masih next slide lagi. Nah, yang ketiga yang menurut kami yang ketiga adalah bagi petugas atau pendata yang di sini kan ada pendatanya. Ada beberapa macam pendata yang saya tahu ya. Ada pendata yang berupa TKSK dan sebagainya. Dan untuk pendata yang non-disabilitas, ini seringkali masih belum memahami tentang disabilitas. Sehingga
perlu dilatih tentang perspektif disabilitas lebih mendalam lagi. Menurut saya seperti itu, karena